Baik, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan semua dan terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi Ibu Murdaningsih SIMAK, dan untuk teman-teman semua kelas SI 102. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi daripada mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi untuk pemenuhan ujian akhir semester ganjil 2023-2024. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahyo Kurniawan Sandi, NIM 230101010095. Saya merupakan mahasiswa kelas SI 102, mahasiswa kelas SI 102, program studi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, untuk tema yang akan saya bawakan yaitu mengenai implementasi CBIS ataupun Computer Based Information System dan Information Resource Management atau IRM. Dalam gambaran umum ataupun pengenalan daripada dua topik ini tadi adalah di mana Computer Based Information System atau CBIS adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi organisasi atau entitas. Lalu untuk Information Resource Management itu sendiri adalah pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya informasi dalam sebuah organisasi menggunakan sistem tersebut. Jadi bisa dikatakan CBIS adalah penunjang daripada untuk pengelola informasi itu sendiri, dan sedangkan IRM adalah bagaimana cara kita mendapatkan ataupun menggait sebuah informasi melalui pendekatan-pendekatan yang terstruktur. Lalu selanjutnya daripada cara kerja CBIS, DAAT, dan IRM di sini bisa kita lihat dalam CBIS pengumpulan informasi, ada penyimpanan, ada pemrosesan, dan distribusi. Pengumpulan informasi di sini adalah data dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Untuk penyimpanan, data disimpan dalam basis data ataupun sistem penyimpanan yang sesuai. Lalu ada pemrosesan, data pemrosesan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan informasi yang relevan, mungkin melalui sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan kebutuhan daripada pengelolaan data itu sendiri. Lalu distribusi, informasi disebarkan ke pengguna yang berwenang melalui berbagai saluran seperti jaringan komputer atau aplikasi atau web, atau untuk era sekarang bisa dibilang untuk dipakai yaitu platform sosial media. Lalu pada IRM sendiri kita diperkenalkan beberapa cara kerja, yaitu identifikasi sumber daya, pengelolaan sumber daya, pemeliharaan dan pembaruan, lalu keamanan dan informasi. Identifikasi sumber daya sendiri adalah informasi itu diidentifikasi termasuk data aplikasi, infrastruktur TI, dan sumber daya manusia terkait. Jadi cukup kompleks karena di sini yang diidentifikasi mulai dari input sampai pemrosesan dan outputnya. Lalu pengelolaan sumber daya informasi dikelola secara efisien dan efektif, termasuk perencanaan alokasi dan penggunaan, di mana ketika sudah mendapatkan informasi ataupun data, maka pengelolaan sumber daya ini dilakukan oleh IRM. Pemeliharaan dan pembaruan sumber daya terus dipelihara, diperbarui, dan ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang tak kalah penting di sini adalah keamanan informasi atau security, langkah-langkah keamanan yang ditetapkan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Jadi memang cukup kompleks untuk cara kerja daripada IRM dan CBIS itu sendiri. Namun dua sistem ini cukup saling memenuhi ataupun saling berkaitan antara satu sama lain dikarenakan tugas dan cara kerja mereka. Lalu kelebihan dan kekurangan untuk CBIS sendiri di sini mempunyai kelebihan seperti peningkatan efisiensi khususnya dalam pemrosesan dan operasional. Lalu ada peningkatan akurasi, pemrosesan mengurangi atau meminimalisir kesalahan manusia. Lalu aksesibilitas, di mana seseorang bisa mendapatkan akses secara mudah dan cepat melalui pengguna yang berwenang. Lalu skalabilitas dalam ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan organisasi. Sekiranya data yang diperlukan bisa terus diupdate, dan untuk menyimpannya maka cukup mudah untuk memperluas daripada penyimpanan itu sendiri. Lalu untuk kekurangan, biaya implementasi yang memang bisa dibilang masih sangat tinggi karena memerlukan teknologi dan sumber daya manusia yang bisa dibilang harus kompeten pada bidangnya. Lalu untuk kekurangan selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Tak bisa dipungkiri bahwa untuk era sekarang teknologi dan komputer itu memang sudah menjadi
kebutuhan primer bagi pada sebuah instansi, kelembagaan dan organisasi, di mana di sini masuk pada kategori kekurangan karena kita akan menambah lagi skala ketergantungan kita pada teknologi yang lebih tinggi lagi, dan itu berdampak pada seperti cost, budget, dan pengupgradean sumber daya manusianya. Lalu keselamatan data, jadi risiko security, keamanan data seperti peretasan dan kehilangan data masih sangat menjadi PR ataupun masih bisa dikatakan menjadi PR tersendiri untuk penggunaan CBS ini. Lalu untuk IRM di sini juga sama, mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu seperti kelebihan yang dimiliki pada IRM ini adalah efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas, lalu dan skalabilitas. Hampir sama dalam hal ini, efisiensi pada operasional, lalu akurasi untuk meminimalisir human error, dan aksesibilitas dapat menggunakan informasi secara cepat dan mudah. Lalu skalabilitas dapat meningkatkan sesuai dengan pertumbuhan organisasi. Lalu untuk kekurangannya adalah biaya implementasi masih bisa dibilang sama seperti CBS sendiri, yaitu memang masih memerlukan biaya ataupun cost yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya, ketergantungan pada teknologi masih bisa dikatakan hal yang wajar, karena dikatakan era sekarang ini kita betul-betul dihadapkan pada situasi yang semua peralatan, semua organisasi memerlukan teknologi yang bisa dikatakan lebih mutakhir di masa mendatang. Lalu untuk selanjutnya adalah fitur-fitur yang disematkan pada dua fungsi ini, yaitu pada CBS. CBS menerapkan DBMS ataupun sistem manajemen basis data, atau DBMS itu database management system, itu untuk menyimpan dan mengelola data. Lalu aplikasi bisnis untuk memproses dan menghasilkan informasi yang relevan. Jaringan komputer memungkinkan akses dan distribusikan informasi. Lalu untuk IRM kita mendapatkan fitur-fitur seperti pengelolaan siklus hidup informasi atau information life cycle. Di situ mulai dari pembuatan, penyimpanan, pendistribusi hingga penghapusan informasi. Lalu manajemen identitas dan akses untuk mengontrol sumber daya informasi, itu juga disematkan pada fitur IRM. Kebijakan keamanan informasi, menetapkan standar keamanan dan prosedur untuk melindungi informasi itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa CBIS dan IRM ini adalah implementasi yang sangat revolusioner, yang mana memiliki peran penting dalam mengelola informasi di dalam sebuah organisasi. Dengan memahami cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta fitur-fitur yang diperoleh darinya, organisasi dapat meningkatkan efisien, operasional, dan pengelolaan sumber daya informasinya. Lalu di sini adalah kita ambil dari perusahaan besar dalam bidang teknologi, dan tentunya kita sudah tidak asing dengan Google Corporation atau Google Inc., di mana Google juga menerapkan implementasi IRM pada teknologi mereka, yang mana seperti pada contoh, Google memiliki pendekatan yang struktur dalam mengelola sebuah informasinya, termasuk data, aplikasi, infrastruktur, TI, dan sumber daya manusia terkait. Berikut adalah contoh implementasi IRM di Google. Yang pertama, identifikasi sumber daya informasi. Google melakukan pemetaan menyeluruh terhadap semua sumber daya informasi mereka, termasuk data pengguna, data pencarian aplikasi seperti Gmail, Google Drive, infrastruktur data center, dan staf teknis yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Jadi yang tadi kita bahas adalah sumber daya informasi, identifikasi sumber daya informasi. Yang ini adalah pengelolaan sumber daya. Google menggunakan pendekatan terpusat dalam mengelola sumber daya informasi mereka. Mereka memiliki tim khusus untuk bertanggung jawab, untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola semua sumber daya informasi secara efisien. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan dan pembaruan ataupun upgrade secara berkala. Google secara teratur memelihara dan membarui semua sumber informasi mereka, melakukan pembaruan perangkat lunak, pemberdayakan keamanan, peningkatan infrastruktur TI ataupun hardware, dan memastikan operasi yang lancar dan aman. Lalu kita bayangkan bahwa Google Data Center itu betul-betul menggunakan infrastruktur yang luar biasa, karena mereka adalah sebagai penunjang perekonomian dunia, di mana setiap perusahaan pasti memerlukan seperti Google Cloud ataupun fitur-fitur yang mereka berikan. Memang tidak semua, tapi sebagian besar Google masih menjadi opsi yang masih cukup terjangkau untuk dipakai, karena memiliki biaya yang lebih murah dan beberapa kelebihan-kelebihan tersendiri. Lalu keamanan informasi, Google menerapkan langkah-langkah keamanan
informasi yang ketat untuk melindungi data, sistem dari ancaman cyber. Ini termasuk enkripsi data, firewall, dan autentikasi multifaktor, pengawasan secara terus-menerus. Lalu di sini kita masuk pada implementasi CBS. Tadi kita telah membahas beberapa penerapan Google pada IRM, lalu kita akan mencari ataupun memahami bersama bagaimana CBS diterapkan pada perusahaan Google. Yang pertama, kita lihat bahwa Google merupakan satu perusahaan yang menggunakan database MySQL, di mana MySQL sendiri adalah sistem manajemen basis data, DBMS atau database management system. Google menggunakan teknologi basis data yang canggih untuk menyimpan dan mengelola data mereka, termasuk big table, data terstruktur, dan cloud SQL untuk data relasional. Lalu jaringan komputer. Google memiliki infrastruktur jaringan sangat canggih, termasuk pusat data global atau data center yang tersebar di seluruh dunia, dan juga jaringan backbone yang kuat untuk mendukung layanan mereka seperti dari Google Search, YouTube, dan Google Cloud Platform. Jadi itulah tadi beberapa contoh penggunaan IRM dan CBS bagi sebuah perusahaan teknologi, yang mana semoga sama-sama membantu kita dalam mencari wawasan dan menambah pemahaman kita. Dan itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kritik dan saran dari Bapak dosen, terutama Bapak dan Ibu dosen, terutama sangat berarti bagi saya pribadi untuk kemampuan ke depan. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu dosen pengajar, Ibu Mudaningsih, SEMAK, dan kepada seluruh teman-teman SI 102 yang terus semangat untuk belajar bersama. Dan itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam dan sampai jumpa.